Halo semua, apa kabar? Halo. Kembali di episode 4 dari PDP Series at Beginners Level. Nah, sekarang kita ada Zo di sini karena Evan berhalangan hadir. Hai Zo, apa kabar? Halo. Sudah lama tidak berjumpa. Dan kita juga ada profesor di sini, di mana di PDP yaitu Prof. Dijawab, please. Oke. Ya, Prof. Sekarang kita mau belajar apa nih, Prof? Oke, langsung kita mulai aja ya. Yoi. Oke. Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin seperti yang tadi dibilang ya, antara luck, skill, dan uncertainties itu bahasa Indonesianya ketidakpastian. Jadi antara keberuntungan, skill atau kemampuan, dan ketidakpastian di sepak bola dan FPL terutama soal ini ya. Kita lihat yang berikutnya. Di antara kita semua nih, kalau yang lagi nonton video ini pasti pernah punya temen nih. Terus temen itu dapat suatu keberhasilan yang luar biasa ya. Entah dia kaptenin, entah dia beli pemain terus pemainnya hat-trick tiba-tiba gitu. Kuatrik ya. Beli Antonio Kuatrik ya. Tahun ini musim lalu beli Antonio Kuatrik. Terus pasti ada temen yang bilang begini, gue tuh bukannya beruntung, hebat aja gue. Pasti ada yang kayak begitu ya. Nah yang kayak gitu tuh kadang-kadang cukup memberikan iritasi ke kita ya. Iritasi di pembuluh darah ya. Iritasi. Karena apa ya, kalau memang dia memang hebat, ya oke lah, kita bisa akui. Tapi kadang-kadang kita rasa dia tuh gak hebat, dia tuh beruntung gitu. Dalam 38 kali. Ya, contohnya kalau di sini yang kadang-kadang gua akui memang hebat tuh Tony di sini tuh ya. Kayak musim 2019-2020 ini dia beli Antonio gitu ya. Gue yakin dia tuh nggak asal beli Antonio, dia tuh udah research dulu nih Antonio mainnya kayak gimana, lawannya Norwich-nya kayak gimana, belilah Antonio, itu skill gitu ya. Nah, pas banget nih di sini sekarang ada Zo nih. Kalau Zo misal tiba-tiba triple captain Richie gitu ya, terus Richie-nya hat-trick misal gitu ya, terus Newcastle-nya clean sheet, Richie defender, itu gue gak mau akui sebagai itu skill sih. Karena kadang-kadang apa ya, ngerti ya, kita juga bisa bedain itu luck atau skill gitu ya. Nah, di sini ada dua gambar lagi. Yang pertama, kita tahu dari mana kalau suatu keputusan itu luck atau skill. Oke. Salah satu yang bisa kita pegang adalah umumnya keberuntungan seseorang tuh nggak selamanya terjadi gitu ya. Nggak terusan ya. Ya, jadi kalau misal kayak si Zoni, minggu ini Kapten Richie, minggu depan Ayoze Perez, minggu depan Joelinton gitu ya. Ya kalau dari 5 kali, 6 kali satu berhasil, ya berarti itu keberuntungan lah. Tapi kalau misalnya tiap musim gitu terus, ya mungkin itu skill kali ya. Tiap week walaupun, gitu ya. Gue masih percaya kalau keberuntungan itu ada batasnya lah. Gitu. Nah, untuk membuktikan keberuntungan itu terbatas itu, tapi skill enggak. Di bawah ini gue punya gambar seseorang. Buat kalian yang nggak tahu dia siapa, dia adalah Magnus Carlsen. Woi. Dia adalah juara satu catur dunia. Musim 2019-2020 di FPL, dia juara 11 dunia. Oh, dia main FPL juga ya? Musim. Main FPL. Juara 11 di akhir musim. Nah, ini mau menunjukkan bahwa FPL tuh nggak cuma soal keberuntungan. Ada faktor skill juga gitu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Kalau memang FPL itu tentang keberuntungan, ya dia beruntung banget berarti. Catur juara 1 dunia, FPL juara 11 dunia gitu, kayaknya keperluan lah kalau kan. Tapi lagi-lagi, FPL juga ada sisi keberuntungannya, gitu, nggak 100% skill. Kalau FPL 100% skill, tentang cuma angka di atas kertas doang, maka ada cara pastinya kita main FPL. Ya, setuju. Nah, udah dibahas di episode kemarin, kalimat dari Max Safrans ya, main FPL tuh nggak ada cara pastinya. Jadi ada cara yang paling cocok ada, tapi apakah kita dinaungi keberuntungan? Ya, ada faktor lainnya juga gitu ya. Nah, gue mau ngasih contoh di sini nih, skill or luck gitu ya. Ini ada 2 orang, yang satu kaptenin triple captain salah, yang satu triple captain show gitu ya. Terlepas dari fixtures-nya ini salah lawan siapa, show lawan siapa, atau performa show lagi naik-naiknya atau gimana gitu ya.
Tapi kita bisa lihat di sini sebenarnya sih kelihatannya yang triple captain Salah ini punya skill lebih lah. Tapi yang triple captain Shaw ini punya keberuntungan lebih, kurang lebih gitu ya kelihatannya. Jadi kalau ada yang orang triple captain back itu apa ya? Yang bisa kita permainkan di FPL itu bukan hasil akhir, tapi kita memperbesar peluang kita, memperbesar kemungkinan kita dapat poin besar. Iya. Tapi soal apakah peluang yang kita perbesar itu terjadi, ya kita juga nggak tahu. Gitu. Nah, di sini ada sedikit tabel nih gambaran soal kapan sih kita ngelihat seorang tuh berskill atau berluck gitu ya. Keberuntungan, modal beruntung atau modal skill. Kita akan akui kalau seorang modal skill kalau dia melakukan ini dalam keputusan FPL-nya. Jadi dia nonton bola. Dan dia ngerti yang dia tonton. Kemudian waktu dia mengambil keputusan, dia tahu resikonya apa, terus reward-nya apa, kemungkinan reward-nya. Gitu. Dia ngelihat data, dia jadi ngambil keputusan itu di backup dengan data, gitu ya, dan dia punya pengalaman. Tapi kalau dia ngomong gini nih, Zo, kenapa lu kaptenin Matt Ritchie, Zo? Nah, terus lu bilang, gua rasa sih... Jadi berdasarkan feeling orang itu dan luck orang itu juga ya. Gitu ya. Atau gue dapet inspirasi nih tadi malam nih, gue mimpi Matt Ritchie nih bikin gol, nah kayak gitu ya. Atau misal, Zo, lu kenapa kaptenin Salah? Terus ini kaptenin Salah gitu ya. Kalau misal Tony jawab nih, oh gue kaptenin Salah karena lawannya kebobolan segini berapa pertandingan terakhir. Si Salah nih golnya akhir-akhir ini banyak, Liverpool cara mainnya nih lewat kanan sedangkan lawannya back kirinya lagi cedera. Nah gitu-gitu itu skill gitu, itu kelihatannya ada analisis di belakangnya. Tapi kalau misalnya gue tanya Zo, kenapa lo kapten Salah gitu? Apa keputusannya bisa sama gitu? Tapi alasannya si Zo misal, wah gue lihat sih Salah lagi pengen bikin gol gitu. Ya itu tugas dia ya. Kalau Salah bikin gol, ya itu beruntung gitu ya, bukan skillnya. Karena Salah, ya benar kata Tony, Salah digaji buat bikin gol gitu. Kalau dia gak bikin gol, gak akan main bola dia gitu. Dan seterusnya gitu. Kenapa lo kapten Bruno, Zo? Wah, soalnya gue lihat nih, Bruno nih tugasnya ngatur serangan MU. Ya iya, dia gelandangnya MU gitu. Tugasnya bukan jaga gawang MU gitu. Dan sebagainya. Tapi kalau lo bilang ngatur serangan MU, kenapa? Berapa persen bola serangan MU tuh ngalir dari tengah Bruno. Berapa through ball dia per game segala macam. Nah, itu tuh lebih ada struktur analisisnya gitu. I see. Nah, sekali lagi nih buat nunjukin kalau FPL tuh memang faktor skillnya besar gitu ya. Di sini gue ada 4 nama. 4 nama siapa ini? Ini adalah 4 nama pemain FPL yang bisa dibilang masuk top 10 dunia. Hall of Fame. Apa itu Hall of Fame? Nanti akan gue jelasin, ada video terpisah di mana kita belajar dari interview orang-orang ini gitu ya. Di sini gue masukin namanya ada 4. J. Egersdorf, Mark Southerns, Kenneth Tang, sama Villeronka. Bisa kita lihat ya, J. Egersdorf sama Mark Southerns sudah main FPL 14 tahun. Termasuk 2019-2020. 14 tahun. J. Egersdorf finish di luar 50.000 besar cuma 1 kali. Mark Southerns cuma 2 kali. Kenneth Tang sama Villeronka serem juga. Villeronka serem banget. Main FPL 11 tahun. Finish terburuknya aja masih di dalam 50.000 besar dunia. Jadi ini menunjukkan skill mereka memang luar biasa. Kalau FPL tuh modal cuma 100% lah, nggak mungkin ada orang seberuntung ini 14 tahun beruntung terus. Gitu ya. Nah, jadi intinya kita harus punya skill dan keberuntungan akan datang. Percayalah, keberuntungan tuh pasti datang. Nggak mungkin kalian sial selama 1 musim berturut-turut. Tapi yang penting saat keberuntungan itu datang, kalian harus bermodal skill kalian. Jangan sampai keputusannya udah telat ya. Ya. Sehingga skill dan keberuntungan kalian tuh tetap di timing yang pas, hasilnya bagus. Nah, soal luck tadi, gue mau bahas soal uncertainty juga. Uncertainty itu namanya ketidakpastian dalam sepak bola. Gitu. Football, sepak bola, dan FPL itu bisa diprediksi dengan suatu tingkat keyakinan tertentu dan peluang tertentu. Tapi nggak akan 100%. Itu yang namanya ketidakpastian. Gimana kita bilang sepak bola itu bisa diprediksi? Sepak bola bisa diprediksi, makanya ada game Football Manager. Makanya ada game FIFA. Bisa diprediksi nih, waktu FIFA kita lawan orang lain, misal gue pakai Ronaldo,
temen gue pakai siapa pemain Otamendi gitu ya, gue lari, Ronaldo tuh larinya lebih kencang dari Otamendi gitu ya. Itu kan prediksi gitu ya, prediksi. Nah, tapi ada degree of confidence juga. Jadi, misal ada free kick nih, yang ngambil Ronaldo sama yang ngambil siapa yang nggak bisa free kick sama sekali, Harry Maguire gitu ya. Kita lebih pede kalau kita nendang ke Ronaldo, betul? Itu adalah contoh ada keyakinan tertentu yang kita kasih ke pemain. Kalau di FIFA atau PS, keyakinannya itu dalam bentuk status pemain. Ronaldo free kicking 95 gitu, Harry Maguire 63 misalnya. Tapi selain degree of confidence, tetap ada probability juga, ada unknown faktornya. Contoh, kalau kita main FIFA, kita free kick pakai Ronaldo, lawan kiper yang sama, level yang sama, pencet tombol yang sama, belum tentu hasil akhirnya sama gol. Karena kemungkinan terjadi di lapangan tuh banyak banget. Beda tinggi si back yang jadi wall-nya, beda posisi temennya. Bahkan kalau di FIFA tuh ya ada arah angin, ada hujan, lapangan licin, segala macam. Betul. Jadi sepak bola ini bisa diperkirakan, makanya ada unsur skill. Kita bisa estimate apa yang terjadi di sepak bola. Tapi estimasi kita itu nggak bisa tepat. Pasti ya. Selalu ada ketidakpastian yang kita nggak tahu gitu ya. Di sini gue punya dua gambar. Satu, ini posisinya di sini nih, Lionel Messi, free kick dari ujung sini, gawang di sini. Satu lagi, Eric Maxim Choupo-Moting, pemain PSG. Ini gawang, ini dia. Ya? Ini contoh ketidakpastian dalam sepak bola. Percaya gak percaya, yang ini direct shot masuk gol. Yang ini gak masuk, saudara-saudara. Itu udah di atas garis gawang. Itu di sini dia tenggal tendang gak masuk. Gila gak? Jadi ini yang saudaranya Morata. Morata. Jadi di sini gue mau menunjukkan ketidakpastian sepak bola ya, betul ya. Ini kayaknya susah banget golnya, tapi masuk nih. Ini udah di sini kayak istilahnya apa ya, kita masih umur 3 tahun juga bisa lah, tinggal towel dikit nih masuk gitu ya. Ini pemain PSG nih gagal. Nah ini contoh-contoh. Nah gini, kalau kalian pakai Messi di sini dan Messi-nya gol, skill ada tapi beruntung juga iya dong. Kan kalian nggak nyangka gol dari sini. Kalau kalian pakai Eric Maxim Choupo-Moting, misal dia aset FPL, dulu pernah jadi aset FPL sih, di sini dan nggak masuk, ya sial kan, beneran sial gitu. Jadi ya, ini menunjukkan skill ada tapi keberuntungan juga ada ya. Kipernya beruntung itu kipernya. Di sini gue punya tabel nih. Tabel ini udah di-post di Twitter kita. Nanti kalau mau lihat bisa lihat di link kita gitu ya. Dan udah di-komen juga sama 2 member FF Scout dan 1 pro panditnya, dan mereka setuju gitu. Ini kurang lebih cara bacanya gini ya. Gue cuma bacain sekilas, nanti kalian bisa dalamin sendiri. Pause aja videonya, pause, kalian baca. Di pause, ya nanti dibaca gitu ya. Intinya, kalau kalian punya milih satu pemain nih, bisa beli, bisa kaptenin, terus dia memang datanya bagus, kan udah nonton mainnya juga keren gitu ya, lawannya lagi pas, terus dia ngegolin, itu pengambilan keputusan yang bagus. Tapi kalau dia gak ngegolin, padahal semua pertimbangan informasi yang udah dapat gitu ya. Ya, dan nggak cuma soal angka di atas kertas ya, tapi nonton komunitas FPL ownership-nya tinggi gitu. Tapi terus lu beli dan gagal, lu bukan cupu berarti. Skill lu ada, tapi keberuntungannya lagi nggak pas. Lagi sial. Ya. Tapi kalau satu pemain nih tiba-tiba si Zoni beli siapa Lingard gitu ya, terus Lingardnya ngegolin gitu ya. Nah di sini dibaca nih, kalau dia ngegolin, nggak berarti lu hebat. Mungkin lu cuma beruntung aja, kapan lagi Lingard ngegolin. Tapi kalau Lingardnya gagal, ya lu udah mah nggak beruntung. Emang keputusannya salah ya, aja. Ya gak jago juga, gitu ya. Kenapa lu beli Lingard? Ada faktor skill juga di sini. Iya. Dan seterusnya lah, ini bisa dibaca tabelnya, bisa di pause aja. Yang mau gue kasih di sini adalah, ada satu kalimat dari FF Scout, member, hostnya itu, co-hostnya si Joe. Kalau kita main FPL, kita mengambil suatu keputusan dan nanti ada imbasnya ke hasil gitu ya. Evaluasilah hasilnya. Evaluasilah keputusan kita bukan berdasarkan point return si pemain minggu itu. Tapi berdasarkan decision making proses kita sebelumnya apa gitu.
Ya. Jadi jangan, wih gue beli Joelinton nih gol, gila gue hebat banget nggak gitu. Pas Joelinton itu udah 10 pertandingan nggak pernah bikin gol gitu ya. Jangan begitu ya. Atau gue beli Salah tapi kok gagal ya. Padahal 10 pertandingan sebelumnya Salah berturut-turut bikin gol terus. Gitu. Ya. Jadi beli Salah itu walaupun gagal mungkin yang kalau kita pakai bahasa kita di FPLS 3 bola ini keputusannya bijak gitu ya. Cuma hasilnya belum tentu sesuai. Ya. Betul. Oke. Nah, jadi episode ini segitu aja bahas tentang keberuntungan, bahas tentang skill, dan bahas tentang ketidakpastian sepak bola. Kesimpulannya, yang pasti FPL ini buat happy-happy. Gue tahu nih, nggak semua orang tuh happy dengan cara yang sama gitu ya. Evan tuh happy kalau dia nonton bola, wah si A ini bagus nih, dia beli si A, berhasil. Evan happy. Walaupun mungkin 1 tahun cuma 2 kali berhasil gitu ya. Ya nggak apa-apa, dia happy. Betul. Gitu ya. Jadi, happy lah dengan cara lu sendiri. Terus yang berikutnya, kalau lu mau makin hebat main FPL, belajar. Kalau udah tahu 1 kali gagal, 2 kali gagal, dan diulang-ulang. Ya contohnya beli Oxlade, terus beli Wijnaldum, terus beli Lallana, terus beli Keita gitu ya. Balik lagi ke Oxlade. Lagi gitu. Tapi lu expect-nya hasilnya, wah gue tunggu sampai hasil. Tapi sebenarnya lu pengen makin hebat main FPL, tapi yang dilakukan sama aja. Itu tuh nggak bisa gitu. Ini kata-kata Albert Einstein nih. Kalau lu melakukan hal yang sama terus-menerus tapi berharap hasilnya berbeda, disitulah absolute stupidity gitu. Absolute stupidity, guys. Nah, itu kata-kata Einstein aja gue aku. Nah, berikutnya, ketahuilah FPL tuh bukan sesuatu yang pasti ya. Jadi kalau kalian misalnya nanya, gue mending beli Salah atau Mane? Udah kita bahas di episode sebelumnya. Kalian tuh tipe pemain FPL yang kayak gimana? Kalau kalian cuma mau jawab 1 nama, Salah atau Mane, udah nggak mau penjelasan, itu nggak bisa. Karena FPL tuh bukan ilmu pasti gitu. Kalau FPL ilmu pasti dan jawabannya salah, maka dunia ini gak akan ada yang beli Mane, semuanya beli Salah karena udah ada yang hitung gitu ya. Tapi ya itu kita kan nggak tahu bisa Salah bisa Mane. Yang bisa kita lakukan adalah pertimbangannya gimana. Kita memilih pemain yang punya peluang lebih besar untuk memberikan return point ke kita. Gitu ya. Selalu ada probabilitas, kemungkinan, dan ketidakpastian dalam sepak bola. Dalam keputusan kita bermain FPL. Jadi FPL itu adalah kombinasi dari skill, kombinasi dari keberuntungan, dan ada unsur feeling juga pasti saat kita dihadapkan ke keputusan 50-50 gitu ya. Ya kita pakai feeling kita yang main gitu. Nah, yang penting adalah kita punya skill yang cukup sehingga saat keberuntungan itu waktunya datang nih ke kita, skill kita tuh pas dalam melakukan pengambilan keputusan. Jadi point return FPL kita mantap. Bagus, kurang lebih gitu episode ini. Alright, thank you Pak Prof. Sudah dijawab Sama-sama. Nih dan memang betul sih karena buat teman-teman nih yang apalagi yang baru mulai FPL, jangan dikira 1 musim itu lama ya teman-teman. 1 musim itu cepet banget dan keputusan-keputusan yang teman ambil, nah ini yang gue pelajarin setelah main 4 tahun ya, keputusan kalian itu nggak akan cuman last long 1 game week. Betul. Itu akan dalam 38 kali kalian akan membuat keputusan. Jadi jangan terlalu khawatir dengan keputusan-keputusan yang salah di awal, karena itu kalian harus setiap kali keputusan kalian harus belajar long term. Jadi jangan sekali game week 1 game week. Oke, itu aja guys. Thank you for watching us. Please like and subscribe and comment if you guys have any question. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you.